Hustlers adalah sebuah proyek dari kelompok 2 PDB 54 Universitas Airlangga yang berbasis komunitas. Tujuan dari komunitas ini adalah untuk mengkampanyekan isu-isu terkait kekerasan dan juga pelecehan seksual yang ada di Universitas Airlangga. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap terkait dengan proyek kami. Alasan pemilihan ide proyek kami yaitu tentang edukasi dan sosialisasi kekerasan seksual melalui media sosial dan kampanye terhadap tingkat kesadaran sivitas akademika Universitas Airlangga. Yang pertama adalah terkait dengan tingkat kekerasan seksual yang tinggi. Selanjutnya juga kurangnya kesadaran dan pengetahuan baik anggota sivitas akademika sendiri, baik dosen, staf, dan juga mahasiswa yang kurang paham betapa pentingnya penegakan terhadap perilaku kekerasan seksual. Selanjutnya juga kita mengetahui betul bahwa peran media sosial itu membawa dampak yang sangat signifikan, terutama terkait membawa kesadaran bagi orang-orang yang memang masih belum paham betapa pentingnya penegakan terkait dengan kekerasan seksual. Adapun kegiatan yang kami lakukan dalam proyek yang berjudul Pengaruh Edukasi dan Sosialisasi Kekerasan Seksual melalui media sosial dan kampanye terhadap tingkat kesadaran sivitas akademika di Universitas Airlangga, yakni yang pertama adalah menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa semester 2 dan sivitas akademika untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang tingkat kesadaran dan pengalaman terkait kekerasan seksual. Yang kedua, kampanye langsung terkait edukasi kekerasan seksual menggunakan poster. Yang ketiga, melakukan wawancara kepada mahasiswa semester 2 di Universitas Airlangga pada kampus A, B, dan juga C. Dan yang terakhir adalah sosialisasi di sosial media Instagram menggunakan creative content. Nah, yang pertama yaitu kami masih menemukan banyak catcalling yang terjadi di lingkungan Universitas Airlangga. Jadi catcalling ini sendiri biasanya kan terjadi hanya kepada perempuan, tetapi di sini kami temukan terjadi juga pada laki-laki dan ada yang sampai bermain fisik. Lalu terdapat berbagai respon oleh korban, yaitu yang pertama mungkin ada yang memiliki keberanian langsung menegur pelaku, ada juga yang mengalami trauma ataupun ada yang membiarkannya saja. Selanjutnya yaitu tindakan dari universitas sendiri itu perlu dilakukan evaluasi lebih lagi terhadap kasus catcalling dan kekerasan seksual yang lain. Lalu upaya penindakan dan perlindungan terhadap korban harus lebih ditingkatkan. Selain itu juga penerapan kebijakan yang lebih ketat dan efektif. Ada studi kasus waktu kemarin catcalling oleh seorang kuli bangunan, tetapi katanya akan dikeluarkan oleh pihak Universitas Airlangga, tapi kami belum bisa memastikan bahwa hal tersebut benar-benar dilakukan. Lalu yang kedua yaitu karena kami berbentuk sebagai sebuah komunitas, kami akan mengupayakan lebih pentingnya peran komunitas online dalam memberikan dukungan dan wadah bagi korban kekerasan seksual. Lalu yang kedua yaitu kami akan memperluas jangkauan dan partisipasi dalam komunitas ini agar lebih efektif dalam mendukung sesama. Lalu yang selanjutnya yaitu adanya perlu peningkatan edukasi dan kesadaran tentang budaya kekerasan seksual, termasuk pemahaman dan respons yang tepat dan langkah-langkah penanganan yang dapat diambil kepada korban, kepada seluruh masyarakat, sivitas akademik, dan pelaku yang sudah dipastikan. Lalu yang selanjutnya yaitu komunitas kami akan berperan sebagai platform untuk penyuluhan dan kampanye mengenai isu kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dan sivitas Universitas Airlangga. Dalam pelaksanaan proyek ini, kami saling bekerjasama dan melakukan kolaborasi antara anggota kelompok sesuai dengan kemampuan dan juga keahlian masing-masing. Misalnya, saya di sini memiliki kemampuan dalam bidang editing video. Dengan begitu, saya ikut berkontribusi dalam proses pembuatan video-video yang dibutuhkan untuk melakukan proyek. Kemudian, ada juga dari rekan-rekan saya yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sehingga mereka berkontribusi dalam melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa-mahasiswa di Universitas Airlangga terkait dengan proyek kami. Selain itu, ada juga dari rekan-rekan saya yang memiliki kemampuan dalam bidang penulisan dan juga desain poster. Kemudian, mereka ikut berkontribusi dalam proses pembuatan konten-konten edukasi yang dibutuhkan untuk kampanye melalui sosial media. Adapun kendala dan hambatan selama pelaksanaan proyek diantaranya adalah pertama, kurangnya minat masyarakat terhadap konten Instagram yang telah dibuat. Yang kedua, kendala teknis dalam pembagian kuesioner melalui Google Forms. Dan juga yang ketiga adalah timeline proyek yang cenderung molor. Adapun solusinya adalah dengan membuat konten yang lebih berbobot dengan isi yang lebih bervariasi dan juga desain yang lebih kompleks supaya lebih menarik perhatian masyarakat. Kedua yaitu cross-check kinerja masing-masing anggota oleh seluruh anggota supaya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga adalah
melakukan proyek lebih awal dari yang direncanakan supaya tidak mepet deadline tugas. Proyek ini sangat bermanfaat bagi banyak pihak, terutama dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak kekerasan seksual di lingkungan akademik. Dengan memahami bagaimana kekerasan seksual mempengaruhi interaksi di media sosial, aktivitas akademik Universitas Airlangga dapat lebih proaktif dalam menciptakan lingkungan yang aman. Selain itu, proyek ini membantu mengidentifikasi pola-pola penyalahgunaan dan memberikan dasar untuk kebijakan pencegahan yang lebih efektif. Melalui edukasi, proyek ini berkontribusi pada pembentukan komunitas yang lebih peduli dan tanggap terhadap isu kekerasan seksual, sehingga meningkatkan kesejahteraan keseluruhan di Universitas Airlangga. Dan manfaat yang diperoleh dari proyek kelompok 2 antara lain peningkatan kesadaran. Proyek ini membantu meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual di kalangan mahasiswa. Dengan pengetahuan yang lebih baik, orang dapat mengenali tanda-tanda dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Selanjutnya, melalui sosialisasi atau pemaparan materi, proyek ini membantu mengurangi stigma terhadap kekerasan seksual. Mahasiswa lebih memahami bahwa korban bukanlah penyebab kekerasan dan berhak mendapatkan dukungan. Dan yang terakhir, dengan meningkatkan kesadaran dan pendekatan yang efektif, proyek ini membantu pencegahan terjadinya lebih banyak kasus kekerasan seksual di masa depan. Sekian dari proyek kami, semoga bermanfaat.